Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya dan juga kita selaku umat istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Bahwa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita dengan baca doa wahid nain salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita ya di sifatul huruf. Pertemuan terakhir tentang sifatul huruf kita sudah membahas tentang sifat inhiraf ya. Inhiraf itu artinya apa? Bergeser ya, bergesernya suara huruf, atau ada ulama juga bergesernya makhraj ya, bisa huruf ataupun juga makhraj. Jadi keluarnya sifatnya itu tidak
tidak seperti yang di awal dalam artian gini, itu kan ada dua huruf ya, dua huruf lam sama ro gitu ya. Makhraj huruf lam itu di sisi depan lidah ya, lidah bagian sisi depannya itu menempel dengan gusi ya, itu huruf lam. Ro itu adalah bagian punggung lidahnya ujung, tapi bagian punggungnya itu ro. Jadi udara yang dari tenggorokan keluar, kalau lam itu karena ketutup, jadi keluarnya ke samping ya, suaranya itu. Itu yang dimaksud dengan bergeser. Kalau ro, udara menyebar kemudian merucut ke tengah-tengah karena di punggung lidah itu ada celah untuk keluarnya suara. Itu yang dimaksud dengan inhiraf ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat yang kelima, yaitu sifat takrir, ya. Takrir itu artinya adalah bergetarnya ujung lisan ketika mengucapkan huruf karena sempitnya makhraj, ya. Jadi ada getaran. Nah, bergetar, takrir, ya. Atau tikror, ya. Bergetar atau berulang-ulang, ya. Takrir ataupun tikror. Nah, hurufnya ini huruf ro, ya, cuman satu ro. Nah, itu ya. Kemarin lam sama ro itu sampai inhiraf sifatnya sama ya. Jadi yang membedakan lam sama ro itu adalah sifat takrirnya. Kalau lam itu tidak ada getaran ya. Tapi kalau ro itu ada getarannya ya. Walaupun kalau dari sisi makhraj agak berbeda porsinya, tapi sama-sama di bagian ujung gitu ya. Ujung lidah sama ujung lidah, cuman bagian bedanya tadi kalau lam itu ujung lidahnya bagian sisi depannya gitu ya. Kalau ro itu punggung lidahnya itu juga termasuk bagian ujung ya. Jadi secara sifat yang berbeda lam sama ro ini adalah getarannya. Jadi kalau ro nggak ada getarannya berarti seperti huruf lam atau sebaliknya. Kalau lam ada getarannya maka seperti huruf ro ya. Kalau ada takrirnya berarti kebalikannya. Karena yang membedakan dua huruf ini adalah hanya sifat takrirnya saja atau bergetarnya ujung lidah pada saat kita mengucapkan huruf ro. Nah, kalau di Indonesia takrirnya itu jelas banget ya. Banyak misalkan ngomong apa, "Terbaik terbaik," gitu ya. Itu sah-sah saja kalau di Indonesia. Kalau di di Arab ada batasannya, nah cukup nggak usah berlebihan. Tapi kalau di Inggris malah nggak ada kan, kayak orang cadel kan kalau orang Inggris ya ngucapin R ya, an hour gitu ya. Jadi nggak an hour kan gitu ya. Jadi agak sedikit dicadel-cadelin kalau orang orang Inggris gitu ya. Hour gitu kan. Nggak jelas R-nya atau ro-nya bicara gitu ya. Itu ya, jadi kalau di Indonesia ada getaran tapi terlalu banyak getarannya gitu ya, berlebihan. Nanti pun jadi ketika kita belajar takrir di sini itu untuk menjaga supaya takrirnya itu tidak berlebih ya. Maksudnya gini, kan di awal kita sudah belajar hams ya, hams kemudian jahar gitu ya. Ketika kita belajar hams maka hams itu harus dilafalkan kan, harus dibunyikan kan, harus dikeluarkan gitu ya. Begitu juga jahar dan syiddah gitu ya, itu juga harus kita praktekkan. Tapi kalau takrir ini kita pelajari dijaga biar tidak terlalu kebanyakan. Maksudnya apa? Misalkan ketika ro dalam keadaan tasydid gitu ya. Kan kalau ro bertasydid itu kan berarti huruf ro-nya ada 2 ya. Yang satu sukun, ya kemudian ditambah ro yang berharokat lagi. Nah itu kan otomatis harusnya takrirnya tambah jelas kan. Nah ini maka jangan dibanyakin gitu, jangan diperjelas takrirnya ya. Kayak misalkan dikata Ar-Rahman ya, jangan Ar-Rahman, enggak ya. Cukup dijaga jangan sampai Ar-Rahman. Nah itu ya. Tapi Ar-Rahman cukup. Ar-Rahman, enggak Ar-Rahman ya. Jadi jangan terlalu banyak getarannya. Itu kaitannya dengan sifat takrir ya. Jadi sekali lagi bahwa takrir itu bergetarnya ujung lisan, hurufnya cuma satu huruf ro gitu ya. Ro saja. Makanya jangan kaitannya dengan takrir jangan terlalu getarannya itu seperti R huruf Indonesia gitu ya. Terbaik misalkan ya dan seterusnya. Itu mungkin Bapak terkait dengan sifat takrir ya. Ada yang tanyakan takrir? Ya. 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 Kayak misalkan gini, kalau kita praktekkan
Di surat At-Takatsur ya, alhaakumut takatsur. Ya, jadi jangan takasur ya. Takasur jangan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bir cukup ya, jangan bir gitu ya. Atau juga jangan malah jadi mantul. Al kausaro, saro ya. Al kausar akbar, jangan akbaro. Jadinya mantul malah gitu ya. Jadi nggak boleh mantul juga karena ro itu nggak punya sifat qalqalah ya. Yang ada tadi dia punya sifat takrir. Nah, takrir dengan qalqalah itu berbeda ya. Al kausar. Oh, misalkan nah di surat Al Kausar itu kan belakangnya semuanya ada ro, ada r gitu ya. Ya, misalkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, jadi jangan jangan apa namanya takdirnya jangan berlebih atau jangan juga tidak dibunyikan ya. Kalau dihitung berapa ini? Nah, kalau dihitung ada yang menyebut katanya tidak boleh lebih dari 3 katanya getarannya ya. Ya sebenarnya itu sih nggak pasti ya, maksudnya cukup ketika misalkan guru mentalakikan seperti itu kemudian sudah dianggap benar ya sudah cukup gitu ya. Karena ada pendapat mengatakan seperti itu ya. Ya cukup kenapa? Langsung dicabut. Al-Kautsar. Pokoknya jangan seperti R-nya Indonesia aja ya. Jangan Al-Kautsar. Nah, itu kebanyakan ya. Tuh. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita belajar takrir di sini tuh untuk menjaga supaya takrirnya itu jangan berlebih seperti itu. Ada lagi? Kalau lebih nggak boleh nih. Ya, betul. Kalau lebih nggak boleh kecuali kita ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Apalagi ketika kita baca Quran ya. Karena ini kita bicara sifat asliyah. Sifat asliyah itu sifat yang harus ada. Nanti jatuhnya adalah lahan, Pak. Lahan itu maksudnya kesalahan, seperti yang ditanyakan oleh Ustadz Heri di grup ya. Jadi lahan itu artinya kesalahan. Cuman kesalahannya itu kesalahan yang memang kecil. Kecil itu maksudnya apa? Tidak sampai merubah makna dalam Al-Qur'an. Tuh ya. Tapi tetap jatuhnya adalah kesalahan, aib lah gitu maksudnya. Ada lagi? Kalau tidak ada ikuti saya ya. Coba Al-Kautsar. Al-Kausar. Wanhar. Wanhar. Abtar. Abtar. Kemudian takasur. 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 Oke. Al-Qamar. Al-Qamar. Maqabir. Maqabir. Wanhar. Wanhar. Baik itu ya. Kemudian kita latihan ke seperti biasa ke sini. Huruf ro. Halaman 12 ya. Baik. Saya dulu ya. Ro, Ro. ri, Ri. ru, Ru. arro, Arro. arri, Arri. arru, Arru. ar, Ar. ir, Ir. ur. Ur. Baik. Ro, ri, ru, bar. Rori. Rubar. Ru, rar, ra, ni, rar, na. Ruror. Roni. Rorna. Minal murni. Minal murni. Mari, rar, ra, ni, ro. Mari. Roni. Ro. Ulang. Rori, rubar. Rori. Rubar. Ru, rar, ra, ni, rar, na.
rurorronironna minal murni minal murni marirarraniro marirorroniro Rori rubar rurorna rurorna ruroni rorna ruroni rorna ruror ruroni rorna ruraroni ruroroni rorna minal murni mariroroni rori rubar rurorna rurorna ruroni rorna ruroroni rorna minal murni mariroroni Rori rubar 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 ruroroni rorna ruroroni rorna minal mukni mariroroni Rori rubar ruroroni rorna minal murni mariroroni Baik. Ya, itu untuk sifat takrir ya. Kita lanjut ke sifat yang keenam, sifat at-tafasyi ya. Tafasyi itu artinya menyebarnya angin di rongga mulut ya, mengenai gigi-gigi semuanya. Ya. Itu namanya sifat tafasyi ya. Hurufnya itu cuma satu, yaitu huruf shin. Di mana makhraj huruf shin? Shin, apa ingat ya? Shin. Tengah-tengah, betul, tengah-tengah lidah ya. Ya. Jadi ya. Kalau orang-orang dulu itu menyebut sifat shin itu ciri-cirinya kayak mau kita ngusir ayam kan? Ya. Itu sifat namanya sifat tafasyi ya. Ya. Tafasyi ya. Sya. Tafasyi beda dengan sofir ya. Kalau sofir itu kan ya, sis. Kalau ini menyebarnya. Jadi menyebarnya udara di rongga mulut mengenai gigi-gigi yang ada di rongga mulut ya. Ya. Sya ya. Sya, shi, shu ya. Nah, ini hanya dimiliki oleh huruf shin saja ya. Selain shin nggak punya sifat tafasyi gitu ya. Jadi salah kalau menyebut bahwa tadi ya qad
Kemudian zai sama sin itu punya sifat tafasyi, bukan tafasyi tapi dia sifat apa? Sofir, betul ya. Ataupun sa juga sama. Sa itu bukan tafasyi tapi sifat hams ya. Hams ya. Nah, shin punya sifat hams enggak? Huruf hams itu ada berapa? Ingat enggak? Hams itu ada 10 ya. Fahassahu syahsun sakat. Ya, jadi shin termasuk juga punya sifat hams ya. Jadi hams itu kaitannya dengan nafas atau udara yang keluar tidak tertahan ya. Nah, shin punya sifat hams, kemudian apalagi sifat syiddah lawan syiddah apa? Rohwa ya. Rohwa punya nggak? Punya dia ya. Juga punya sifat namanya tafasyi ya. Jadi dia udara menyebar di rongga mulut ya. Ya. Sya, shi, shu. Tapi juga jangan membuat dia punya sifat tafasyi, artinya nggak perlu bibirnya dimonyongkan ya. Sya enggak. Tapi karena dia nggak pakai bibir. Tafasyi itu hanya menyebarnya udara di rongga mulut, dan makrotnya bukan di bibir kan, shin itu, tapi di tengah lidah, kecuali memang dalam kondisi dhammah. Kalau dalam kondisi dhammah maka shin itu juga artinya harus dimonyongkan ya, shu ya, shu. Tapi kalau fathah ataupun kasroh enggak, sya, shi, shu ya, sya, shi, shu. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat tafasyi atau familiar tadi gitu ya. Tafasyi itu seperti kita, kalau orang tua kita dulu menyebutnya seperti mau ngusir apa? Ayam ya. Ya. Nah, itu sifat tafasyi. Itu untuk sifat tafasyi. Ada pertanyaan Bapak untuk sifat tafasyi? Tidak? Oke, ikuti ya. Sya, shi, shu, asya, ashi, ashu, ish, ush. Baik, saya baca. Yang ketemu 12 ya, sama. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna. Minal mushni. Mashishan, shanisha. Ulang. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna. Minal mushni. Mashishan, shanisha. Yes. Syashi shubash Yeah. shushan shani shashna Baik. minal mushni Yeah. mashishan shanisha. Ya, lanjut. Syasi shubas shushan shani shashna minal mushni masisha masishan shanisha. Ya, lanjut. Syashi shubash shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Syashi subas susang shusang sani shashna minal mushni
Masisang sanisha. Masyishang syanisha. Masisang sanisha. Jaga ya. Lanjut. Syasi subas. Syasi subas. Susang sanisasna minal musni masisang sanisa Syanisha. sanisha. Nah, habis. Boros. Syasi subas susang sanisasna minal musni masisang syanisa. Aduh. Syasi subas susang sanisasna minal musni masisang sanisa. Boros. Syasi subas susang sanisasna minal musni masisang sanisa. Syasi subas susang sanisas sanisasna minal musni masih sang sanisa. Syani bukan sanisa. Syanisha. Sanisa Masyishang. masih sang Syang. sanisa. Syanisha. Sanisa Jadi sih. Masyishang syanisha. masih sang sanisa. Syanisha. Baik, Bapak, mungkin ini dulu ya. 2 huruf dulu atau 2 sifat dulu lebih tepatnya ya. Masing-masing satu sifat itu hanya punya 1 huruf, yaitu takrir dan juga tafasyi. Ingat-ingat ya, takrir bergetarnya ujung lidah, tafasyi itu menyebarnya udara di rongga mulut. Enggak, kalau ada yang ingin, kalau kata apa bahasa Jermannya takon ya. Takon. Ada yang takon. Baru mau beli kurang. Enggak apa-apa. Enggak. Apply takon apply. Anggap. Enggak ada. Cukup. Kalau ini mah sifat ini nggak ada lawannya. Enggak ada lawannya, hanya satu, betul. Kalau sifat saya nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya. Jadi hanya dia saja. Terkait yang sebelumnya Apa tuh? inhiraf ya. Inhiraf, betul. Lam maro apa ada hubungannya sama itu dilaguna tadi? Tajwidnya. Kan 2 huruf ya lam ro sama. Iya. Idgham bila gunnah. Hurufnya kan lam ro. Lam sama ro saja. Kalau pembahasannya sih nggak sampai ke situ Pak Ujang ya. Yang sepemahaman saya dan yang saya ikuti kajian itu memang inhiraf itu lebih karena kaitannya dengan tadi dua ulama sih. Ada yang menyebutkan lam sama ro itu yang atau belok ya. Inhiraf itu kan beloknya itu adalah makhrajnya atau berpindah makhrajnya. Ada juga yang mengatakan bahwa suaranya itu yang belok ya ataupun menyimpang gitu. Inhiraf itu ya. Tapi memang kalau bicara hukum tajwidnya itu dalam kondisi tertentu saja kan, nun ketemu dengan huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf lam baru munculkan sifat idgham bila guna. Kemudian nun ketemu dengan huruf ro juga sama idgham bila guna. Ini sama-sama sifat nih. Inhiraf sifat juga, idgham bila guna sifat juga. Cuman bedanya tadi
Tuh, kalau idgham bila guna itu lam sama ro-nya nggak selalu ada. Tapi kalau inhirab idgham bila guna kalau inhirab lam sama ro harus selalu ada gitu. Ojang. Ya. Jadi sama-sama sifat, cuma tadi bedanya ada yang sifatnya kondisional, ada sifatnya memang karakternya, bawaannya harus ada. Ya. Itu sih mungkin Pak Ujang jawaban saya, karena memang yang atau yang selama ini saya ikutin kajian itu nggak dihubungkan sih antara inhirab dengan idgham bila gunanya seperti itu. Mungkin kalau misalkan depannya saya saya tanyakan kira-kira ada hubungan enggak, nanti coba saya tanyakan ya. Ada lagi? Kalau pemahaman awam sih bila guna kan kalau dia ketemu dengan tanwin atau nanti nun sukun ketemu lam sama. Betul. Kalau takrir dan itu kan sifat asli yang menempel tanpa bertemu dengan tanwin itu harus ada. Kalau ini kan ada syaratnya. Harus ada syarat. Kalau yang idgham bila guna, idgham bi guna itu dengan syarat gitu ya. Syarat. Kalau yang kita bahas sampai saat ini tuh semua sifat yang memang harus ada muncul karakternya gitu ya. Yang menempel. Betul, yang menempel bawaannya dia. Dan harus dipenuhi. Betul. Bawaan pabrik. Oh iya. Ada lagi? Kan intinya. Sambil nunggu kuda apa? Iya. Dicarikan. Tuh, handphone lagi nih. Dua nih. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan dengan setelah ini. Baik, alhamdulillah Bapak atau para jamaah kita sudah selesaikan bahasan kita. Kita cukupkan dengan baca doa wahid nain salah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.